Tuhan minta kerjasama, karena kok itu perlu kerjasama. Yesus sedang mengajar saudara. Untuk apa? Melewati segala beban persoalan. Masalah kecil, masalah besar, saudara bisa hadapi. Karena apa? Karena persoalan itu saudara serahkan kepada Tuhan. Mari biasakan ketika ada persoalan berdoa. Habit itu bagaimana ketika ada persoalan terus berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau sulit habit saudara bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Setiap hari temu sisa. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku.
Pagi hari ini, mari pengurapan-Mu terjadi atas kami. Bapakku yang baik, berkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap umat-Mu, lawat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati. Dan kami yakin Tuhan, Engkau berfirman bagi setiap kami. Dan kami mendapatkan kelepasan, kebebasan. Mari Tuhan berkati ya Tuhan. Dan pengurapan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Boleh dikecilkan kok agak enggak enak suaranya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang penghalang terbesar menerima janji Tuhan. Ya, saudara akan ayat ini sering kita bagikan dan sering kita baca. Bahkan tokoh ini adalah tokoh yang paling terkenal dan saudara kalau kita lihat perjalanannya 25 tahun itu kita baca kitab ini 5 menit bisa selesai. Ya. Dan kita lihat kalau tanpa teks, tanpa baca Alkitab, saudara suruh cerita tentang tokoh ini, saudara pasti hafal. Baik orang tua, anak remaja, pemuda, sekolah minggu pasti hafal. Ya. Dan terlihat kalau kita baca dari pasal 12 sampai 18, 19, itu singkat. Tapi saudara coba mari kita masuk tenggelam di dalam ayat ini. Ya. Dan kita melihat, saya merasakan juga 25 tahun itu enggak mudah. Ya. Perjalanan pun juga 10 tahun di situ juga tantangan dari tokoh ini sangat besar. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, mari kita baca dalam ayat ini dan kita tenggelam, kita rasakan apa yang terjadi. Kalau suatu tahun kita buat 2 buku, 3 buku, bayangkan 25 tahun, berapa buku yang dibuat di dalam autobiografinya. Ya. Penghalang terbesar ketika menerima janji Tuhan, terkadang datang dari pikiran kita, terkadang dari orang-orang terdekat kita. Tapi Tuhan ingin terus, ketika Dia sudah berkata, Dia ingin menyampaikan sebuah pesan janjinya dan itu diikat dalam sebuah perjanjian turun-temurun. Lalu Dia ingin menggenapi. Ya. Dia tidak akan pernah menarik setiap kata-katanya. Tetapi saudara lihat, ketika detik-detik, ketika akhir daripada jawaban itu semakin instan bagaimana Tuhan berbicara kepada hambanya ini. Ya, untuk merealisasikan itu, maka kita juga harus belajar setiap janji-janji Tuhan semakin dekat kita menerima janji-janji Tuhan, itu semakin intens supaya kita itu tidak menerima janji Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa di udara, pola-pola pikir, itu berusaha menggagalkan janji Tuhan. Tetapi Tuhan terus mengingatkan kita. Saya belajar dengan ayat ini. Ada orang minta doa 1 kali. Ketika minta didoakan 1 kali, lalu minta jawaban yang super cepat. Dan harus doa itu ada realita, ada bukti nyata. Saya mau bilang, saudara bacalah Alkitab baik-baik. Saudara baca Alkitab baik-baik. Tuhan itu mendidik kita. Bukan seperti iman instan. Ya, bukan seperti iman Bethesda yang mesti digoncang dulu baru mukjizat ada. Saudara, saya belajar di sini. Lalu saya tenggelam. Tuhan, berapa banyak yang kami layani mengalami peristiwa yang sama. Tapi saya mau katakan Tuhan, mari bawa kami sebuah pengertian dari ayat ini. Kegagalan atau lamanya merealisasikan jawaban Tuhan datang dari pola pikir dan tindakan kita yang salah.
Ada banyak kegagalan dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pendidikan kita kepada anak-anak, masa depan anak-anak. Kita sudah gagal ketika membangun masa depan kita. Lalu kita melihat anak-anak kita, anak-anak yang mengikuti kegagalan seperti yang dialami kegagalan orang tuanya. Dan terus kita melihat ketika dia berkeluarga anak kita, lalu dia mempunyai sebuah anak dan itu kita cucu kita. Lalu cucu kita semakin hari semakin besar. Lalu kita melihat cucu kita juga, kok sepertinya sama. Kegagalan yang dialami cucu kita sama seperti kita alami. Saudara, itu terkadang kita datang, kegagalan itu datang dari pola pikir kita. Dan kita tidak mau mensinkronkan bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bagaimana tantangan iman Abraham dalam menghadapi masa gelap selama 25 tahun. 25 tahun itu cukup lama. Cukup lama 25 tahun itu. Lalu kita melihat di dalam konteks pribadi kita, Tuhan, kami sudah 9 tahun Tuhan pelayanan ini. Ada banyak janji-janji Tuhan yang belum, ya ada yang sudah terrealisasi dan ada yang belum terrealisasi, gedung panjang dan lebar. Kita lihat, ini tahun ke-9. Lalu bagaimana kami menyingkapinya? Ada banyak hinaan, ada banyak mana buktinya, ada banyak hal-hal. Ketika saudara membangun rumah tangga seperti kami membangun rumah tangga, ini sudah lebih dari 25 tahun. Ya, dari 1993. Ya, kami bangun rumah tangga. Lalu kami melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak masih kecil, ya, ketika sekolah, ketika TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang bangku kuliah, itu kalau dibukukan, begitu banyaknya lembaran-lembaran yang kami tulis. Dan sekarang anak kami yang pertama sudah umur 30 tahunan. Saudara, lembarannya begitu panjang kalau dibukukan. Kami sekolah aja 1-2 tahun, ya, 2 tahun untuk S2 itu sudah buat satu tesis. Ya, itu sampai 100 sekian halaman. Bayangkan kalau 30 tahun kami membukukan perjalanan hidup kami. Bagaimana kami sakit, bagaimana kami masalah dengan ekonomi, bagaimana masalah dengan keluarga, bagaimana perjalanan anak-anak ke depan, biaya-biaya. Semua kalau dibukukan itu begitu panjang dan begitu tebalnya. 25 tahun tidak mudah dihadapin. Kalau saudara baca kisahnya ini, tidak sampai 10 menit. Tapi coba saudara renungkan ayat ini. Apa yang terjadi 25 tahun ini? Dan kita belajar di poin kedua ini. Tekanan keadaan membuat banyak orang mengambil keputusan yang salah. Sama seperti keputusan yang salah yang diambil oleh Sarai. Tekanan. Ketika tidak punya anak tuh dia punya tekanan hidupnya begitu luar biasa. Tantangan demi tantangan iman daripada Abraham bukan datang dari pribadinya, tetapi juga datang dari istrinya, datang dari orang-orang terdekatnya. Dan kita lihat di sini peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita dan bagaimana merealisasi janji Tuhan. Saya mau sampaikan ayat ini, jangan membuat sebuah keputusan yang salah, terutama dalam rumah tangga. Membangun rumah tangga, jangan buat keputusan yang salah anak-anak muda. Jangan buat keputusan salah. Ketika kau salah membuat sebuah keputusan, maka keputusan itu, karena itu ikatan janji. Pilih takut Tuhan. Takut Tuhan juga belum tentu. Dari peristiwa ini, kita lihat dulu janji Tuhannya. Karena kalau kita cerita nanti di ayat 16-nya, tidak masuk. Ini sebagai sebuah film yang diceritakan. Sebuah gambaran audiovisual yang tertulis, yang kita harus baca dengan baik. Ada apa di ayat 16 nanti?
Tetapi kita mesti lihat dulu peristiwanya, latar belakangnya. Kalau kita membuat sebuah buku, mesti ada latar belakangnya. Apa latar belakang Abraham ketika menerima janji Tuhan di tahun yang pertama, sebelum melewati 25 tahun perjalanan janji Tuhan dalam hidupnya. Maka kita lihat dulu yang pertama janji Tuhannya, ya, di Kejadian 12. Ya. Mari kita lihat ayat 1 dan 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram serta yang Ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara lihat. Kita lihat dulu perjalanan ini Abram umur 75 tahun. Saudara, begitu pesan Tuhan pada saudara berapa tahun ketika saudara lahir baru, ketika saudara mengerti kekristenan, ketika saudara mengerti kehidupan di dalam Tuhan. Lalu pesan Tuhan itu datang kepadamu, mungkin lewat hamba Tuhan, mungkin lewat saudara baca firman, mungkin saudara lewat mimpi, mungkin Tuhan berbicara langsung kepada saudara. Seperti Abraham ini, Tuhan berfirman kepadanya, Bram, keluar dari situ, Bram. Keluar dari situ. Ya, pergi. Lalu Abraham ini nurut, ikut, dia mau. Ya. Di ayat ini dikatakan ini di dalam latar belakangnya dulu, ayat 6 dan 7. Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, langsung 6-7 gitu. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sudah lihat, pada waktu dia ke tanah Kanaan, pada waktu dia ada di sebelum di Kanaan, sudah lihat bahwa Abram ini Tuhan menjumpai secara pribadi. Ya. Kalau dia di Ur Kasdim, Tuhan berfirman, tetapi pada waktu dia sampai di Kanaan, Tuhan menampakkan diri. Sudah lihat. Begitu perjalanannya dia sampai, lalu Tuhan bilang, Abram, kalau lihat tempat ini, aku akan berikan tanah ini kepadamu. Secara pribadi Tuhan datang kepada dia. Lalu di ayat ketiga, di ayat ke-8 dikatakan. Ayat ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Iya. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Betel, antara Betel dan Ai ini ada sejarahnya. Begitu Abram sampai terus dia ke dalam dan dia ada di persimpangan, dia ada di batas daripada Betel dan Ai, ingat baik-baik. Ketika pesan Tuhan sampai, ketika dia sampai di tanah Kanaan dan berjumpa dengan Tuhan, dia tidak lupa membangun hubungan sama Tuhan. Ada banyak orang mendapatkan pesan Tuhan, diberikan janji. Saudara belajar dengan Abram ini. Dia membangun hubungan.
Ketika dia membangun hubungan, dia bersepakat dengan Tuhan. Lalu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan korban bakaran. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ketika dia melihat pertama, ketika saudara ada di dalam ladang saudara, ladang keluarga saudara, ladang dalam pekerjaan saudara, ingat baik-baik. Jangan sampai kegagalan, saudara melakukan bisnis saudara, melakukan usaha-usaha saudara, melakukan pelayanan saudara, tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk yang pertama kali. Begitu dia menginjakkan, lalu dia datang kepada Tuhan. Ini sangat penting. Supaya perjalanan ini adalah perjalanan bagaimana Abraham menyepakati membangun sebuah hubungan yang baik dengan Allahnya. 9 ayat 10. Perhatikan baik-baik, kita ikutin terus ini ayat ini. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri Saudara itu. lihat, ketika sampai di tanah Negeb itu, ada sebuah bencana kelaparan. Ketika saudara membangun sebuah apapun yang saudara bangun, tetapi tiba-tiba terjadi hal yang pertama, bukan janji Tuhan yang tergenapi. Lalu dia melihat, dia mendapatkan sebuah kelaparan yang terjadi. Proses cara Tuhan untuk memberkati tergantung bagaimana saudara menyingkapi setiap persoalan, setiap proses. Ketika dia berjumpa, ketika firman itu disampaikan, saudara, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, dan perjalanan di Dewi Sri itu 3 tahun, dan perjalanan sampai di sini, tahun ke-9, saudara, apa yang kita alami? Apa yang saudara alami dalam membangun rumah tangga? Apa yang saudara alami di dalam membangun usaha saudara, membangun pelayanan saudara, membangun masa depan buat anak-anak saudara? Ternyata di situ ada kelaparan. Terjadi sebuah kelaparan. Bagaimana sikap hati saudara? Untuk ayat ini saya bercerita bahwa Abram pergi ke Mesir. Di balik proses itu ada Mesir yang memberkati Abraham. Alkitab mencatat bahwa Abraham diberkati sangat kaya. Proses tidak melupakan janji Tuhan. Proses tidak melupakan apa yang dia sudah pernah katakan. Lalu bagaimana proses yang saudara alami? Ketika saudara lahir baru dibaptis pertama kali. Apakah setelah saudara mengalami baptisan itu, saudara melihat janji Tuhan, atau saudara melihat proses demi proses pendewasaan? Ketika saudara mulai bersemangat cinta mula-mula, saudara mulai aktifkan kembali, melihat janji Tuhan buat masa depan pergumulan saudara. Saya khotbah ini bukan juga untuk saudara, untuk saya pribadi. Kami alami seperti ini. Apakah kami bisa keluar dari persoalan itu? Apakah pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat hamba-hambanya sudah terjadi semua? Saya mengatakan, saya nggak mau peduli apa kata orang yang berkata bahwa mana buktinya. Saya tidak mau katakan gitu. Tapi saya belajar dari sini untuk berjalan di dalam berkat Tuhan, di dalam proses Tuhan untuk melihat bahwa janjinya itu ya dan amin. Ayat ke-12, kejadian ke-12, dan sekarang kita lihat kejadian 13-nya. Dalam kejadian 13 tolong ayat 2 dan 4. Ayat 2 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula Saudara berdiri. lihat, dia kembali lagi kepada Betel dan Ai.
Terus? antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudara lihat, ketika janji Tuhan terjadi, ketika pesan-pesan Tuhan terjadi, dan ketika Tuhan menampakkan sendiri kepada dia, dan waktu dia di Negeb dan menderita kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dan di Mesir itu kelimpahan terjadi baginya. Ada banyak orang-orang seberang akan memberkati saudara. Makanya betul kata firman Tuhan, harta bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Ya, tetapi saudara lihat, ketika hidup dalam berkat, dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia kembali antara Betel dan Ai. Di situ dia menyembah Tuhan. Ini Betel Ai ini di mana Yakub mimpi. Dan dia buat di situ. Di tempat itu tempat yang sama. Bagaimana janji Tuhan. Saudara lihat, dia tidak lupa. Saudara, saya berharap cinta mula-mulamu jangan kau lupa. Jangan pernah lupa ketika engkau sedang diangkat sama Tuhan. Ketika saudara dipulihkan, ketika saudara mengalami jawaban yang sedikit, ini belum jawaban sesungguhnya. Baru remah-remah, baru bicara tentang ekonomi yang dia dapatkan dari Mesir. Baru saudara mendapatkan, mungkin ketika saudara membangun bisnis saudara, mungkin saudara membangun usaha saudara. Saudara mesti melihat di situ, mulai bertumbuh, mulai terbuka pintu-pintunya, mulai mengembang ke kiri dan ke kanan. Tapi saya mau katakan, ada banyak yang lebih besar yang Tuhan mau sediakan, bukan sekedar di tanah Mesir. Bukan sekedar di tanah Mesir, itu sebagian kecil dari janji Tuhan terhadap pribadimu. Lalu Abram kembali ke situ dan dia menyembah Tuhan. Dia tidak lupa. Yang kedua, diperlukan kesabaran, rendah hati, dan percaya ketika menghadapi persoalan. Ketika saudara menolong orang dan ternyata saudara tolong orang itu, lalu dia naik sejajar sama saudara. Baik dalam dunia intelektualnya, baik di dalam pemahamannya, baik di dalam keuangannya, baik dalam bisnisnya, baik dalam masa depan anak-anaknya. Lalu apa yang terjadi antara Abram dengan Lot? 8 ayat 9. 8 dan 9. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram pegang janji Tuhan. Bukan yang dipilih. Bukan yang memilih. Bukan siapapun yang memilih. Tetapi dia memegang apa yang dikatakan untuk dia pilih. Pada waktu pertengkaran terjadi, ini biasa. Pertengkaran dalam dunia rumah tangga, pertengkaran di dalam bertetangga, pertengkaran di dalam dunia pelayanan, pertengkaran di dalam dunia bisnis itu paling banyak. Sikap hati Abraham, dia berkata, Lot, udahlah kamu pilih, yang mana kamu suka? Pilih, silakan. Lalu Lot melihat lembah Yordan yang penuh dengan air. Tetapi ketika melihat bagaimana Abram itu dikatakan tanah sisa. Tanah sisa. Biasa kalau orang memilih kado, kalau orang dulu itu pilih kado yang besar bungkusnya. Tapi saudara jangan salah pilih, justru sekarang yang kecil itu luar biasa. Betul apa betul?
Yang kecil zaman sekarang nilainya besar. Tetapi saudara, ayat 10 dan 12-nya coba lihat. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 14 dan 15. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Ingat Tuhan baik-baik, kepada Abram. ini kesekian kalinya Tuhan berbicara. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah mengalah, di tengah-tengah dia memilih yang tidak enak, diberikan yang tidak enak, jangan lupa Tuhan selalu berbicara. Ketika mungkin ada orang-orang yang mengkhianatimu, ketika mungkin ada orang-orang yang mencampakkanmu, ketika orang-orang yang menipumu, merugikanmu, Tuhan bisa berbicara di tengah-tengah itu. Apa yang terjadi ayat 14-15? Tuhan berfirman kepada orang yang rendah hati. Terus. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau Pandang berdiri. Abram, pandang. Terus. Ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Di ayat pasal 13 ini, ayat 14-15 ketika Tuhan datang, itu tidak diceritakan tahun keberapa. Tetapi saudara lihat, tidak mudah perjalanan dari tahun-tahun untuk melihat tanah yang kering, untuk melihat tanah yang tandus. Janji Tuhan aku berikan kepadamu di sini. Saudara, kalau saya lihat renungkan ayat ini, dari pasal 13 ini, dari kejadian 13 ini, kita belum berbicara di pasal 16. Saya merasakan Abraham itu begini, dia lihat saja. Tanah yang diberikan janji, kok tanah yang begini saya pilih. Sedangkan ponakanku membeli yang besar, yang luas, yang hijau, yang banyak airnya. Lalu Abraham duduk dia melihat. Tapi dia pegang, Bram, pandang ke timur, barat, utara dan selatan. Sudah Tuhan, aku lihat tanah yang kering. Sudah Tuhan. Abraham tidak terganggu dengan pandangan Lot. Tapi dia konekkan apa yang dia pandang dengan janji Tuhan. Dia konekkan apa yang dia pandang dengan perkataan Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara melihat kok sepi. Saudara melihat kok begini. Saudara melihat kenapa anak-anakku. Saudara melihat kenapa masalah keluarga anak-anakku. Kan saudara melihat, Bram, kamu lihat apa yang terjadi sama anak-anakmu. Bukankah aku sudah pernah berjanji ketika kamu keluar membangun bahtera rumah tanggamu. Seperti itu mungkin di Ur-Kasdim. Pandang Lot, pandang Bram. Tidak mudah memandang dengan realita kenyataan yang tandus, yang kering, yang enggak turun hujan. Yang mungkin hari-hari ini saudara lihat, kami 6 bulan memandang sepi, hanya pemasukan 20.000, 40.000. Kami hanya pandang pada waktu itu. Lalu kami memandang istri kami berpandang-pandangan. Nah, kami tidak bisa bicara, karena memang itu kenyataannya. Sementara di sebelah rame, sementara di kami. Beli banyak-banyak, tetap jadi rusak. Karena apa? Pembeli tidak ada. Pada waktu pelayanan, kami memandang apa kursi-kursi kosong. Begitu kami isi, kami hanya memandang. Begitu kami khotbah seperti hari ini, tidak seperti ini waktu 2014. Gimana kami memandang janji Tuhan? Sedangkan yang terisi cuma 4 kursi, 5 kursi.
Gimana cara memandang seperti Abraham memandang? Tidak mudah memandang dari tahun ke tahun sampai 25 tahun. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Tapi saya mau ajarkan dalam ayat ini. Mari kita lihat latar belakang ini. Tantangan, poin kedua, tantangan merealisasikan janji Tuhan. Saudara, ada poin pertama yaitu adanya tekanan pikiran dari diri sendiri. Ini tantangan pertama. Kita masuk di dalam tantangannya. Ketika kita sudah belajar latar belakang pasal 12 dan 13, maka sekarang kita lihat di dalam Kejadian 15. Di ayat 1 dan 6, Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Ayat 1. Pelan-pelan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Perhatikan. Di pasal 12, pasal 13, pasal 15, Tuhan berfirman lagi untuk mengingatkan. Makanya penting sekali saudara membangun hubungan. Bukan sekedar janji Tuhan lalu saudara enggak membangun hubungan. Abram selalu membangun hubungan. Tuhan berbicara. Karena peristiwa di Betel dan Ai, kita sudah mengambil sebuah keputusan bahwa Abraham tidak lupa membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Maka di Kejadian 15, lalu Allah datang lagi. Terus. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Stop dulu di situ. Dari lihat ayat ini. Tekanan Abraham adalah yang dia dapatkan harta benda kekayaan dari Mesir. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak punya keturunan Tuhan. Untuk apa aku dimiliki semua? Toh nanti larinya ke Eliezer, orang Damsyik itu. Ini tekanan pikiran. Berapa banyak tekanan-tekanan dalam pikiranmu. Aku sudah membangun sebuah rumah tangga. Aku ingin menjaga anak-anakku sampai suatu ketika dia besar, dia berhasil. Lalu anak-anakku itu melupakan aku, meninggalkan aku. Tuhan, kalau kita masih punya. Tetapi Abraham ini tidak punya sama sekali. Lalu dia berpikir, Tuhan, untuk apa semua ini? Ada banyak di dalam rumah tangga, saudara sedang membangun bata rumah tangga. Lalu anak-anak saudara melupakan saudara. Rasanya bagaimana Tuhan? Aku sudah melahirkan dia. Ibunya berkata, di 7 bulan bahkan 9 bulan, dia ada dalam kandunganku. Ketika masih bayi, aku rawat dia. Aku berikan dia susu sampai dia besar. Dia mohon maaf kata, ya, buang air, saya mesti cebokin. Ketika sudah besar Tuhan, masakah kan dia tidak melihat bagaimana perjuanganku seperti pada waktu dulu dia di kandungan, pada waktu dia masih kecil. Banyak pribadi orang tua melihat itu. Waduh anakku, kau tidak lihat pada waktu kau kecil. Aku pelihara, kau jaga aku. Aku jaga engkau. Dari lihat, Abraham tidak memiliki. Saudara memiliki saja susah, apalagi tidak memiliki. Seperti Abraham ini. Lanjut. 3. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku Allahku, keturunan, engkau tidak beri aku anak, Allahku. Terus. sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya. Tetapi datanglah firman Darah Tuhan lihat, kepadanya. pola pikir Abraham, Tuhan tidak mau Abraham itu di dalam mengerjakan imannya itu keluar daripada pola pikirnya dia. Daripada iman yang sudah dikasih tahu kepada dia, Abraham, percayalah, ini janjiku kepadamu. Ketika dia mulai yang namanya hidup itu manusia, ingat Abraham bukan besi. Abraham bukan emas logam mulia.
Abraham sama seperti kita. Manusia daging punya kelemahan, punya pola pikir. Pada waktu di situ, di pasal ke-15, dia mulai berpikir, mulai duduk, Tuhan untuk apa semua ini Tuhan? Katanya Tuhan di pasal 12, katanya Tuhan di pasal 13, pada waktu aku umur 75 tahun, mungkin di ayat ini umur 80 tahun, 5 tahun lalu Tuhan pernah ngomong sama saya. Sampai hari ini aku memiliki semua. Manusiawinya Abraham juga punya. Kita juga punya manusiawi. Bahkan mungkin ya saudara banyak bertanya kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan yang pernah didoakan sama Ibu Gembala, yang pernah didoakan begitu ada firman datang kepada saya pribadi. Katanya Tuhan 1 tahun, katanya 2 bulan Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan 9 tahun, mana buktinya? Dari lihat manusiawi kita sama seperti manusiawinya Abraham. Lalu ayat selanjutnya dia bilang apa? Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara catat baik-baik, ini jarang saudara sering baca, tapi konteks ini menjadi catatan buat kita. Bahwa di samping Tuhan berbicara kepada Abraham, ada yang mengklaim yaitu Sarah. Abraham, Allah berjanji kepadamu, bukan kepadaku. Perhatikan mulai dari pasal 15 ini. Tidak, bukan Eliezer yang menerima warisanmu, tetapi keturunanmu. Ingat, catat baik-baik, karena kita akan jumpai nanti di pasal 16. Di pasal 15 dia katakan, bukan Abraham, tetapi keturunanmu. Sarai ini berpikir keturunan Abraham. Di ayat pasal 16 nanti kita jumpai. Tetapi saudara lihat dulu di ayat 12-13. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, Perhatikan, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Malam gelap gulita. Lebih hebat kenyataan 25 tahun. Beda dengan Yusuf, beda dengan Yakub. Kalau Yusuf begitu dia mimpi, ada 2 istilahnya bintang-bintang, 12 bintang itu akan menyembahku. Dan lihat, berkas-berkas darimu itu akan tunduk kepadaku. Lalu perjalanannya Yusuf itu dibuanglah ke sumur, dijuallah ya sama orang Kedar, habis itu di penjara, ketemu lagi sama Firaun, menjadi orang kepercayaan. Karena lihat, karena masih muda, dia punya keberuntungan bisa saja. Ada banyak hal ketika kita berjuang, kita bisa sukses. Tapi saya mau katakan, Abraham tidak ada dasarnya untuk mempunyai keturunan. Tapi bagaimana pribadinya ketika masa kelam datang meliputi masa gelap. 25 tahun itu masa sengsaranya dia. Suatu hal yang tidak mungkin yang datang menghampiri dia. Makanya dikatakan ayat ini, ketika matahari terbenam dan malam gelap mengerikan menghampiri dia. Tidak mudah bagi Abraham melewati masa sulit. Tidak mudah bagi saudara melewati masa sulit seperti hari ini.
Tidak mudah saudara melihat menggapai masa depan anak-anakmu ke depan. Tidak mudah bagi Abraham yang pada dasarnya tidak bisa memiliki seorang keturunan. Tidak mudah. Maka masa kelam, masa gelap, masa sengsara bagi saudara mungkin masa perjuangan, masa proses-proses yang saudara alami. Tapi saya mau katakan, di dalam masa gelap ini, di dalam proses ini, ayat itu bilang apa? Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, Tuhan datang lagi. Terus, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. di masa itu, masa yang sulit bagi Abraham, masa kelam, masa gelap. Tapi Tuhan terus mengingatkan janjinya. Dan itu sering terjadi kepada saudara. Sering kali saudara ketika punya persoalan, dia bicara sama saudara di hati nurani. Anakku, percayalah. Mungkin hari ini saudara dengar firman, terjadi kehidupan itu bagi saudara. Lalu saudara diingatkan, Tuhan firman itu sepertinya kena ke saya. Saudara harus bilang gini, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengingatkan. Terus. Yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara tahu, posisi ini adalah posisi belum punya anak. Belum punya cucu. Perjalanan 75 tahun sampai ke 100 tahun. Tapi di masa gelap Tuhan buka sebuah rencana untuk 400 tahun ke depan. Apa enggak hebat pekerjaan roh Tuhan dalam hidupmu? Mungkin hari-hari ini anakmu dalam kandungan, mungkin hari-hari ini kau membangun rumah tangga sudah berapa tahun, tapi Allah sanggup membuka blueprint sorga 400 tahun kemudian. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Sekarang saudara mau lihat, anakku ini jadi apa hari ini? 10 tahun lagi bagaimana? Jangan 400 tahun, 10 tahun lagi bagaimana? 5 tahun lagi bagaimana? Saudara pasti tidak mengerti, Allah sanggup membuka sebuah rahasia. 400 tahun turunan keempat akan kembali ke sini. Coba lihat. Bagaimana di padang gurun, bagaimana Musa di padang gurun, bagaimana Yosua tembus sampai tembok Yeriko. Allah bilang gini, 400 tahun aku tahu siapa nanti yang akan berperang. Siapa yang akan memimpin, ini Musa belum ada. Tapi Allah sudah tahu rencana ke depan. Maka betul kata Yeremia, sejak dari rahimmu aku sudah tahu engkau Yeremia. Jadi jangan pernah meremehkan firman yang tertulis dan firman yang terucapkan bagi pribadimu. Karena dia tahu masa depanmu. Tapi sering kali kita mereka-reka dalam pola pikir, Tuhan siapa nanti yang menerima warisan? Bagaimana nanti anakku? Itu pikiran Abram, itu pikiranmu. Tapi pikiran Tuhan itu berbeda. Dan dia tahu rencana Tuhan. Tahu rencanamu. Tuhan tahu rencanamu ke depan. Siapa yang tahu besok? Saudara punya mungkin menjadi pemimpin perusahaan. Mungkin saudara hari-hari ini masih sekolah, di bangku sekolah, di bangku SMA. Tapi siapa yang tahu besok? Ternyata kita sudah terbungkuk-bungkuk tua renta, lalu anak kita. Kita enggak tahu bagaimana anak-anak kita yang sukses. 400 tahun ke depan, Allah tahu. Kalau yang pertama adanya tekanan pikiran dari diri sendiri. Maka tadi saya katakan di ayat 15, ini diklaim sama Sarah. Mari kita lihat tekanan dari pola pikir Sarah dan mengambil keputusan yang salah. Kejadian 16 ayat 1 dan 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu,
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Perhatikan ayat ini saya sudah masuk. Sarah mengerti bahwa Allah berdaulat atas kandungan. Dia telah menjanjikan keturunan, namun mereka belum juga datang setelah 10 tahun. Berarti perjalanan pada waktu di Urs Kasdim, perjalanan sampai di tanah Negeb, sampai di perbatasan antara Betel dan Ai, perjalanan 10 tahun. Lalu seorang istri yang namanya Sarah, tidak bisa dipungkiri, lalu dia ngomong begini, Abram, yang diberikan keturunan itu adalah dari pribadimu. Bukan aku gak punya anak. Sangat berbahaya sekali kalau saudara tidak sepakat. Ini sangat berbahaya dalam mengambil sebuah keputusan. Maka saya mau katakan sama ibunya, kami tidak akan pernah melangkah tanpa sepakat. Sarah mempunyai pemikiran orang-orang dahulu bagaimana di tempat kelahirannya melakukan hal yang sama. Dia serahkan kepada hambanya, lalu dengan catatan hambanya ini tidak boleh melakukan apa-apa. Mana anakmu bawa ke sini, ini menjadi anakku. Sarah berpikir demikian. Pola pikir kita kadang-kadang mengambil sebuah keputusan yang salah. Keputusan dalam rumah tangga, keputusan dalam pelayanan, keputusan dalam keluarga, ke dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Seringkali keputusan-keputusan kita melakukan hal yang salah. Sama seperti Sarai. Dia dengar bahwa yang menjadi ahli warismu itu bukan Eliezer, itu dipegang sama Sarah. Itu dari keturunanmu. Lalu karena dia berpikir, aku ini mandul, aku gak punya anak. Lalu dia berimajinasi, dia berpikir, mungkin dari Sarah, mungkin dari Hagar. Berbahaya. Kalau Sarah berpola pikir, dan jangan lupa, di Ur Kasdim itu jangan lupa, dia penyembahan ilah-ilah juga, jangan lupa. Mungkin pada saat itu Sarah berdoa tidak dengar, mungkin dia pakai ini mungkin, walaupun tidak tercatat. Ada banyak orang ingin instan, mendapat sebuah jawaban. Dia pulang mungkin kemana, ke kotanya, ke daerahnya. Lalu di situ dia pakai orang-orang hebat. Untuk apa? Untuk membantu daripada jawaban-jawabannya, untuk menolong kesulitan-kesulitannya. Mungkin pada saat itu Sarah juga berdoa bagi ilahnya yang lama. Mungkin pada saat itu. Lalu dia berkata, Abram, sesungguhnya kalau kita lihat ayat ini, perhatikan ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ayat 2a ini begini, ada banyak kesakitan dalam kata-kata ini. Kesakitan yang pertama adalah, kalau kita lihat Amsal 13 ayat 12, sakit harapan yang tertunda membuat hati sakit, menderita. Dan di poin kedua dikatakan sakitnya doa yang belum terkabul. 10 tahun berdoa, mungkin saudara puasa, mungkin doa, belum ada jawaban. Banyak orang mengalami penderitaan ketika doa tidak terkabul. Bahkan kadang-kadang ngomongnya ngelantur. Sama seperti Sarah ini ngelantur. Bram, kalau begitu hampiri Hagar. Ada banyak orang meremehkan doa sekalipun sudah melakukan 10 tahun. Dan dia belum lihat jawaban. Lalu dia mengambil kesimpulan. Tuhan tidak jawab. Sudah aku yang berikan keputusan. Mengerikan Sarah ini. Keputusannya sampai hari ini. Gara-gara itu jadi ada keedar. Keputusannya salah. Sakitnya lengan yang belum pernah menggendong anaknya sendiri. Mengenai 10 tahun. Abram, mana janji Tuhan kepadamu? Rasa sakit karena menyalahkan Tuhan atas masalah yang dihadapi. Ketidakpercayaan kita adalah dosa. Sekali saudara berkata begitu,
Walaupun Abram datang bersekutu, tetapi Sarah berkata mungkin. Tuhan tidak jawab, tidak memberi aku anak. Ini Hagar. Saudara lihat. Ketika kata-katamu berkata, sampai hari ini doa nggak ada jawabannya. Kau berdosa. Kita tidak percaya saja berdosa. Apalagi kita menilai orang lain. Tidak terjawab doanya lalu kita nilai. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu. Perjalanan poin keduanya 10 tahun sangat memberatkan pikiran Sarah. Pola pikir yang salah akan mengambil langkah dan keputusan yang salah. Karena itu, dalam terjemahan lain dibilang gini, karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Abraham cinta sekali sama istrinya. Abraham sangat mencintai istrinya. Saking cintanya, keputusan salah diikutin. Ada banyak sekarang suami-suami harus tunduk kepada istri, kebalik. Istri harus tunduk kepada suami. Tapi saking cintanya, apa katamu saja Sarai aku ikutin. Padahal itu menyakitin hati Sarah. Sangat melukai hati Sarah. Ada banyak keputusan. Sesungguhnya keputusan kita lebih dominan dan itu salah. Setiap keputusan harus melibatkan Tuhan dan pastikan mengerti dengan benar mana keinginan kita dan mana kehendak Tuhan. Hagar itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak daripada, keinginan daripada Sarai. Tapi karena Abraham mencintai suaminya, sudahlah aku ikut apa katamu. Tapi jangan lupa ayat berikutnya, di situ peperangan terjadi antara suami dan istri ini. Kejadian 16 ayat 5. Kejadian 16 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Aku beri hambaku, kenapa kamu mau? Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kamu yang kenalin aku. Kamu yang kasih nomor telepon sama aku. Kasih nomor WA kepadaku. Kamu yang salah. Halo. Menyalahkan. Tapi apa yang terjadi? Abraham juga bilang, kenapa engkau nyodorkan Hagar kepadaku? Lalu Sarah bilang gini, seharusnya kalau aku kasih nomor WA, kirim saja firman. Jangan kirim Tuhan, sudah makan belum? Bahaya itu. Istrinya gak pernah ditanya, sudah makan belum? Yang dikirim WA, sudah makan belum? Bisa tidur gak? Istrinya kerja sampai pagi. Nggak peduli, ini orang lain. Capek ya? Aduh kasihan. Apa yang perlu dibantu? Ini Sarah juga begitu. Sarah ngomong, kamu yang nyodorkan aku. Ya kenapa kamu gak nolak? Akibatnya begini semua. Saudara, ini pelajaran sangat bagus sekali lagi buat kita. Anakmu kau suruh masuk di IPA. Dia tidak mampu. Ada banyak sekali perdebatan ketika sudah melangkah jauh. Lalu ketika salah, tiba-tiba anaknya DO, Mama dulu suruh saya matematika, suruh saya begini, saya kan tidak bisa. Lalu kita salah. Papa nyuruh. Coba lihat dulu anaknya begini. Saudara lihat, ada banyak rumah tangga saling menyalahkan.
Dulu, kenapa engkau bangun usaha di tempat itu, sampai jor-joran usaha di situ, modal besar-besar di situ. Nah sekarang terjadi begini, kenapa tidak dengar-dengar sama saya? Ada banyak hal-hal itu. Saudara, saling menyalahkan. Lalu apa yang terjadi? Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Maka Sarah berkata kepada Abraham, semua ini salahmu. Karena sekarang budak perempuan itu menghina aku. Walaupun akulah yang memberi dia kehormatan untuk menjadi istrimu, kiranya Tuhan menghakimi engkau atas apa yang telah kau lakukan terhadapku. Kamu menduakan aku. Kenapa di depan mataku? Loh kan kamu kasih setuju. Saudara lihat. Tapi Tuhan tidak melihat kesalahan. Karena dia mau menggenapi janji. Lalu Hagar ini, aku serahkan Hagar ini karena itu hambaku. Oh ditekan, lalu si Hagar ini melarikan diri. Malaikat Tuhan datang. Hagar pulang kamu. Biar kamu ditekan, karena keturunan itu, apa yang di kandunganmu. Ya, di kandungan, di rahimmu itu, aku juga menjadikan dia bangsa besar. Allah itu tidak melihat sebuah kesalahan. Siapa yang mau datang kepada dia, dia diberkati. Makanya orang seberang juga berdoa. Tidak pakai nama Yesus, tapi dia pakai nama yang lain. Allah juga mendengar dia. Tapi saudara sudah mengerti tentang Yesus, saudara tidak datang untuk berdoa kepada dia dan meminta kepada dia. Jangan salahkan. Iman butuh proses. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Abraham terus berharap selama 25 tahun. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham terus melihat tanahnya. Abraham terus melihat rahim istrinya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara lihat, di dalam ayat ini dikatakan, pada waktu ia tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mempunyai anak, tetapi Abraham terus berharap kepada Allah, dan percaya kepada janji itu. Roma mencatat, dalam perjanjian baru diulas kembali. Mari kita kembali kepada Kejadian 18 ayat 9 sampai 14. Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 9. Perhatikan ini ayat-ayat terakhir kita. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berfirman Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara lihat ayat Kejadian 17 ayat 1. Coba lihat umur berapa itu. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun. 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Allah Abram. lagi datang kepada Abraham meyakinkan janjinya. Terus. Dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 17. Ayat 17. Lalu tunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara lihat, ayat ini bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sekalipun umur 100 tahun. Dan Sarah pun tertawa, bagaimana mungkin aku 90 tahun. Tapi Tuhan bilang gini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam konteks ini, bukan sekedar dalam konteks dalam rahim dan kandungan dan anak, tetapi dalam setiap apa permasalahanmu, penyakitkah? Maka saya berkata, saya merenungkan keadaan saya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan untuk menyembuhkanku. Tidak ada yang mustahil Tuhan untuk memberkati rumah tangga anak-anakku. Tidak ada yang mustahil Tuhan untuk pelayanan Yehuda ke depan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan saya tutup di dalam ayat ini. Ibrani 11 ayat 12. Karena iman dia menantikan janji Tuhan. Ketika ayat ini berkata, meskipun aku sudah mati pucuk, seperti batang pohon yang ditebang, kering, tidak mungkin muncul tunas. Itu bahasa aslinya nekro atau nekros. Tapi aku percaya, ayat 7 pasal 17 dia berkata, sekalipun umur 99 tahun, dan Rasul Paulus juga mengangkat dalam kitab Ibrani, sekalipun Sarah mati pucuk, tapi Tuhan terus datang. Abram, aku berikan janji ini, janjiku ya dan amin. Mula pertama, kesalahan seorang istri memang salah, tetapi dikembalikan kepada track yang benar. Banyak sekali saudara melakukan sebuah kesalahan, tapi percayalah, ketika saudara membangun hubungan, apapun kesalahan masa lalumu, baik membangun rumah tangga yang sudah salah, tetapi Tuhan akan kembalikan kepada trackmu yang benar. Tuhan tidak melihat kesalahanmu masa lalu, tapi Tuhan mau melihat, aku tidak pernah gagal merancangkan janjiku kepadamu. Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin hari-hari kemarin kita punya kesalahan, tapi Tuhan mau melihat saudara hari ini. Asalkan kepercayaan itu memang butuh proses. Tetapi ketika dia berjanji, dia pasti menepatinya. Asalkan kita tetap membangun hubungan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Betapa firman-firman hari ini digenapi dengan pujian-pujian. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkata amin dalam pujian ini Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
bagi kami semua Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil Bagimu Yesus, ku percaya Haleluya. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Aku percaya dengan firman nubuatanmu. Bukan Aku percaya dengan firman-Mu yang tertulis. Aku percaya Tuhan dengan firman-Mu yang dinyatakan hari ini. Akan menyembuhkanku, akan memulihkanku, akan memberkatiku. Aku percaya itu Bapa. Yesus. Yesus, ku percaya Oh, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Tiada yang mustahil bagimu. sekali lagi katakan, Yesus, ku sekali lagi katakan tiada yang mustahil Bapa. padamu. Aku percaya Tuhan tidak mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Rapashe. Haleluya. Haleluya. Rapashande. Tiada yang mustahil Bapa. Oh kami percaya, percaya. Oh haleluya. Nyata kuasamu, nyata pertolonganmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau lihat keadaan kami saat ini Tuhan. Kami ingin membangun sebuah hubungan yang intim kembali kepadamu. Biarlah segala pujian ini benar-benar dari dasar hati kami. Penyembahan ini dari dasar hati kami.
Pulihkan keadaan kami. Pulihkan keluarga kami, pulihkan anak-anak kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Kialah rapasakat akalah rapasakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas mukjizat-Mu, atas kesembuhan-Mu yang Kau berikan bagi kami, pemulihan dan berkat. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Praise the Lord Jesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ialah Rabai asak Ialah Rabai asaina lagi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami akan mendapatkan kelepasan, kelegaan, akan mengalami pemulihan, akan mengalami kebaikan, mengalami kesembuhan dan mukjizat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hal itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami dikuatkan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami disegarkan Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mencurahkan Tuhan hikmat marifat atasnya. Bahkan pewahyuan Tuhan Kau curahkan baginya. Dimanapun pelayanannya Tuhan Engkau yang memberkati. Ketika ia bertemu Tuhan dengan jiwa-jiwa Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan kuasa. Sehingga perkataan yang keluar dari lidah dan bibirnya adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang menuntunnya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, seperti Engkau hantar ke tempat ini dengan selamat dari rumah kami, mari Kau hantarkan kami juga dengan selamat sampai rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan sepenuhnya kami bergantung kepadamu. Sehingga perjalanan anak-anak kami berhasil. Perjalanan keluarga kami berhasil. Perjalanan pendidikan anak kami berhasil. Dan perjalanan usaha pekerjaan kami berhasil. Terima kasih Bapa, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah daripada kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati kau di bumi, diberkati kau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.